Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia. Latihan 3. 1. Keasistenan Utama V memiliki tugas merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi dalam bidang A. Pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi. B. Manajemen mutu dan resolusi konflik. C. Penerimaan pengaduan dan verifikasi laporan. D. Analisis kebijakan dan pengembangan sistem. E. Pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 98 menyatakan bahwa Keasistenan Utama V bertugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama V. 2. Dalam struktur Keasistenan Utama V, unit kerja yang bertanggung jawab melakukan kegiatan analisis dan perumusan saran terkait pencegahan maladministrasi adalah A. Keasistenan Pemeriksaan Laporan V. B. Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi V. C. Keasistenan Resolusi dan Monitoring V. D. Keasistenan Manajemen Mutu V. E. Keasistenan Pengembangan Sistem V. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 114 menyebutkan bahwa Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi V mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan teknis analisis dan penyusunan saran terkait pencegahan maladministrasi bagi instansi penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama V. 3. Keasistenan Utama 7 memiliki fungsi berikut, kecuali A. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. B. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. C. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. D. Melakukan kegiatan dalam tahap diagnosis pencegahan maladministrasi. E. Menjatuhkan sanksi administratif kepada instansi terlapor. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 119, fungsi-fungsi Keasistenan Utama 7 mencakup poin AD, namun tidak mencakup kewenangan menjatuhkan sanksi administratif kepada instansi terlapor. 4. Lingkup sektor yang menjadi tugas dan kewenangan Keasistenan Utama I-7 ditetapkan melalui A. Keputusan Presiden. B. Peraturan Menteri terkait. C. Keputusan Ketua Ombudsman berdasarkan rapat pleno. D. Undang-Undang Ombudsman. E. Kesepakatan bersama antar Keasistenan Utama. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 127 menyatakan bahwa lingkup sektor yang menjadi tugas dan kewenangan Keasistenan Utama I-7 ditetapkan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan keputusan rapat pleno. 5. Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, PVL, perwakilan memiliki fungsi berikut, kecuali A. Melakukan verifikasi syarat kelengkapan verifikasi formil. B. Melakukan verifikasi material atas laporan masyarakat. C. Memastikan laporan sesuai dengan batasan kewenangan Ombudsman. D. Melakukan penutupan laporan yang tidak memenuhi syarat. E. Menerbitkan rekomendasi tindak lanjut atas laporan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 129, fungsi-fungsi Keasistenan PVL perwakilan mencakup poin AD, namun tidak termasuk menerbitkan rekomendasi tindak lanjut atas laporan. 6. Seorang asisten ombudsman di Keasistenan Utama V sedang menangani kasus dugaan maladministrasi di sebuah instansi pemerintah. Langkah yang tidak sesuai dengan tugas Keasistenan Utama V adalah A. Melakukan pemeriksaan dokumen laporan. B. Melakukan klarifikasi kepada terlapor. C. Melakukan pemeriksaan lapangan. D. Menyusun kesimpulan pemeriksaan. E. Menjatuhkan sanksi kepada terlapor. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E.
Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 102, tugas keasistenan pemeriksaan laporan V mencakup poin AD, namun tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada terlapor. 7. Dalam menjalankan fungsi pencegahan maladministrasi, tindakan yang tidak termasuk dalam kewenangan keasistenan analisis pencegahan maladministrasi V adalah: A. Melakukan kegiatan survei dan kajian. B. Melakukan pengumpulan data secara langsung. C. Melakukan telaah atas permasalahan layanan publik. D. Melakukan perumusan saran perbaikan. E. Menetapkan kebijakan internal instansi terlapor. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 115 menguraikan fungsi keasistenan analisis pencegahan maladministrasi V yang mencakup poin AD, namun tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan internal instansi terlapor. 8. Keasistenan utama 7 dalam melaksanakan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi harus: A. Mendapat persetujuan tertulis dari instansi terlapor. B. Menunggu laporan resmi dari masyarakat. C. Berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum. D. Memperoleh izin khusus dari Presiden. E. Berada dalam lingkup sektor kewenangannya. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 119 huruf F, keasistenan utama 7 dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, namun tetap harus berada dalam lingkup sektor kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 127. 9. Seorang asisten di keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan, PVL, perwakilan menerima laporan yang tidak memenuhi syarat. Tindakan yang harus dilakukan adalah: A. Langsung menolak laporan tersebut. B. Meneruskan laporan ke keasistenan pemeriksaan. C. Meminta persetujuan kepala perwakilan untuk menutup laporan. D. Melakukan penutupan laporan berdasarkan hasil rapat pleno perwakilan. E. Mengembalikan laporan kepada pelapor untuk diperbaiki. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 129 huruf J menyatakan bahwa keasistenan PVL perwakilan melakukan penutupan laporan untuk laporan yang tidak memenuhi syarat dan atau bukan wewenang ombudsman berdasarkan hasil rapat pleno perwakilan. 10. Dalam konteks pembagian tugas antar keasistenan utama, pernyataan yang benar adalah: A. Setiap keasistenan utama memiliki lingkup sektor yang sama. B. Pembagian sektor ditentukan oleh masing-masing keasistenan utama. C. Lingkup sektor ditetapkan melalui keputusan Ketua Ombudsman berdasarkan rapat pleno. D. Pembagian sektor bersifat fleksibel dan dapat berubah setiap saat. E. Setiap keasistenan utama bebas menentukan lingkup sektornya sendiri. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 127 menegaskan bahwa lingkup sektor yang menjadi tugas dan kewenangan keasistenan utama I-7 ditetapkan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan keputusan rapat pleno. 11. Seorang asisten di keasistenan utama V menemukan potensi maladministrasi sistemik di sebuah instansi pemerintah. Langkah yang paling tepat untuk ditempuh adalah: A. Langsung melakukan investigasi mendalam. B. Menyampaikan temuan ke media massa. C. Melakukan analisis dan perumusan saran pencegahan. D. Menunggu laporan resmi dari masyarakat. E. Menjatuhkan sanksi administratif kepada instansi terkait. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 115, keasistenan analisis pencegahan maladministrasi V memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan analisis dan perumusan saran sebagai tindak lanjut atas temuan potensi maladministrasi. 12. Keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan, PVL, perwakilan dalam struktur organisasi Ombudsman. A. Berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Ombudsman. B. Merupakan bagian dari keasistenan utama pengaduan masyarakat. C. Berdiri sendiri dan tidak terkait dengan perwakilan Ombudsman.
D. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan. E. Bertanggung jawab kepada Keasistenan Utama Manajemen Mutu. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 130 ayat 1, menyatakan bahwa keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan, PVL, perwakilan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan. Audio Jungle.